Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah nanti. Dan semoga kita termasuk golongan umat yang menerima syafaat tersebut. Amin. Yang saya hormati dan saya sayangi, beliau Umi Inayah Al-Hadid selaku pengasuh Pondok Tauhid Al-Mabrur, calon bapak dan calon ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berduduknya saya di sini ingin menyampaikan sedikit wawasan saya mengenai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau yang disebut juga malam ketetapan adalah satu malam yang penting di dalam bulan Ramadan, di mana malam lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang sangat mulia, malam penuh ampunan, malam penuh berkah dan rahmat, malam turunnya Al-Quran, dan pada malam itu juga diputuskannya segala perkara yang ditetapkan. Qadar. Kata qadar di sini memiliki 3 makna yang berbeda. Yang pertama, qadar bermakna penetapan dan pengaturan, sehingga malam Lailatul Qadar disebut juga malam ketetapan Allah bagi jalan hidup manusia. Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menetapkan fitrah dan strategi bagi nabinya Nabi Muhammad SAW guna mengajak manusia kepada agama yang benar. Qadar yang kedua bermakna kemuliaan. Pada malam tersebut, malam sangat mulia, tiada bandingannya dari malam-malam sebelumnya, karena terpilihnya malam itu sebagai malam turunnya Al-Quran. Qadar yang ketiga bermakna sempit. Pada malam itu terasa sangat sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi dengan membawa ketenangan dan kedamaian. Dari 3 makna tersebut bisa kita simpulkan bahwa pada hakikatnya itu semua bisa terjadi pada malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Beruntunglah kalian yang sangat beruntung, yang bisa memenangi malam Lailatul Qadar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi pertanyaan dibuka. Siapa yang mau tanya? Insya Allah jawab. Tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu apa? Oke. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ada yang lain? Nanti dijawab. Amalan-amalan sunnah. Oke. Ada yang lagi? Oke. Udah? Ada lagi? Ada yang tidak? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan tadi saya serahkan jawabannya kepada Umi. Karena Umi yang paling tahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak tahu ya. Mungkin yang lebih wajaran sih. Tante. Mungkin yang lebih. Yang mau jawab. Yang pertama apa mau? Tanda-tanda. Tanda-tanda cerah, tanda-tandanya cerah, angin sepoi-sepoi, tidak ada mendung dan tidak hujan, apa ya, kayak bersih, jernih, terus gak damai gitu. Tanda-tandanya Lailatul Qadar. Terus ada yang ulama ada yang mengatakan 10 akhir yang ganjil, berarti 21, 23, 25, 27, 29 dan itu. Ya, nek cara umi ya ngene, mbah Lailatul Qadar ora semuanya diamalin baik saja. Kita nggak tahu Lailatul Qadar datanya, tapi tanda-tandanya itu sehari semalam itu cerah, umpamanya panas nggak terasa panas dan nggak ada mendung, nggak ada hujan, anginnya angin segar, paham? Ya, ngono tok aja. Masa pinter bisa loh nganu nglumpuke pertanyaan saya akhirnya tinggal ngomong. Jadi itu ya. Terus ada yang memperkirakan juga dari 1 sampai 30 itu ulama ya. Itu ulama beda pendapat. Ada yang 1 sampai 3, tapi yang itu tandanya yang cerah, yang tapi ada yang dari 17, dari 17, 19, 21, 23, 27, 25, 27, 29 dan sekarang begitu. Nah, yang penting tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Terus apa? Wama adraka ma lailatul qadr. Terus apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri bidon inang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih dari 1000 bulan. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi harganya ini memang mahal. Dan tidak ada tandingannya. Ini Lailatul Qadar itu bonus dari Allah. Kita mengambil bonusnya dari Allah. Biasanya kalau ada bonus harga itu disi-disian naik beli itu barang. Tapi ini bonus dari Allah harusnya lebih dari disi-disian. Nah itu. Terus yang kedua apa mau? Amalan. Ya amalannya ya itu tuh. Qiyamul Lail, baca Al-Quran, pokoknya ini jangan dibuat maksiat, jangan dibuat ngerasani tahu, gibah, jangan dibuat mengumpat, jangan dibuat bohong, tapi dibuat yang baik-baik. Itu soalnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya itu. Terus apa kok dinamakan itu kan boleh yang ngasih Gusti Allah kok. Padha karo napa kok dikai bumi? Ya bumi untuk manusia. Napa gak karena kita dikasih bonus sama Allah. Jadi kalau mengerjakan pas Lailatul Qadar ya kayak mengerjakan 1000 bulan. Gitu. Paham dong? Ini yang ngasih Allah. Nah kok dikasih gitu? Kita itu umurnya hanya sedikit.
Kalau nyata dari Kanjeng Nabi berapa umurnya? 63. Abah Mukoyar hanya 59, udah nggak ada. Lah umur segitu itu nanti buat bekal besok di sana yang selamanya. Kalau nggak dikasih bonus-bonus seperti ini kita nggak nyanda. Umur segitu terus nanti penggunaannya lebih, maka Allah menggantikan ngasih bonus-bonus yang ini dari 1000 bulan. Karena 1000 berarti itu berapa tahun? Ayo, 3 tahun. Nah, kamu bersama dengan ibadah 3 tahun. Lah 83. Lah 83 tahun. Karena umur kita nggak nyanda. Kalau segitu kita amalnya nanti untuk selamanya di sana. Dan dikasih bonus-bonus itu, kita gunakan bonus itu. Nah tadi kenapa kok dikasih dinamakan Lailatul Qadar? Karena itu memang dari Allah tuh dikasih bonus biar kita nyanda untuk hidup di sana. Umi sudah beberapa kali mengatakan kita umurnya hanya sedikit di sana, yang dilewati itu banyak lewatan-lewatan dari kubur ke masar kemana itu tergantung bekal dari sini. Kalau di sininya ya di sana ya dari kubur, dan ini sudah kita nggak punya bekal apa. Nah itu bonus-bonus dari Allah. Nah nggak bisa menggunakan ya sudah, kita nggak nyanda nanti, nggak jaga hanya umur segitu. Paham? Ada pertanyaan lagi? Waktunya habis tapi besok anak laki-laki yang kasih ya canggandeng. Masa ini gak ada yang isi nutup ini toh. Sekarang saya jatah harus 1 juz. Ini sih katanya ini kemarin harus 1 juznya. Aku terus 35 pinot gitu ya. Paham ya? Lailatul Qadar ini sudah mau memasuki Lailatul Qadar apa tanggal ke 10 terakhir. Kalau yang jadi itu namanya apa? Finalti ya Riki, namanya apa? Finalti. Kalau 10 ke atas namanya apa? 21 ke atas, yang 1 sampai 10 kan namanya rahmah. Terus 11 ke 20 namanya kasih. Nah ini pembebasan apa? Pembebasan dari api neraka. Kok rada ngerti ya? Pembebasan dari api neraka. Ini ya, terus ini yang ke-21 harusnya lebih giat lagi. Jangan turun terus. Ya. Om itu bangunnya jam 12:30, kadang jam 1. Tapi mau buka kamu itu nunggu jam 3 dulu, kasihan. Itu aja jam 3 kadang kok tidur lagi. Yang apa itu? Ini harus lebih baik lagi. Mau kita kapan kalau nggak sekarang? Kemarin waktu sudah berlalu, berarti kita nggak punya waktu yang kemarin. Yang akan berlalu kita nggak tahu. Para sahabat itu yang sudah Umi ceritakan ya, putrane sahabat Umar itu kan nangis karena apa? Seragamnya sobek, akhirnya nangis. Bapak, ini aku malu sama teman-teman, baju saya sobek. Masa anaknya Amirul Mukminin bajunya sobek. Akhirnya Umar bilang sama bendaharanya bilang, saya buat ditangi uang, besok kalau gajian saya kasih. Sekretarisnya bilangnya gitu,
kok utang? Apa besok kamu itu menjamin bahwa kamu masih hidup? Kita kan nggak tahu. Kemarin temannya Umi itu tidur digugah, nggak ada, mati. Padahal masih muda. Yang kemarin tuh anak SMA-nya giginya sakit, jam 7 malam giginya sakit, jam 1 diurek-urek, subuh mati. Padahal nggak sakit, sakit gigi. Nah tapi ya Joko nyanyian sakit gigi lebih sakit daripada apa kayak sakit hati. Nggak gitu, sakit hanya itu. Ada orang sopir angkot, akhirnya dia berdiri di gang, nunggu apa? Penumpangnya ada ini baru jalan. Terus dia begini di setir gini. Terus ini sudah nyampe, ini apanya? Penumpangnya tadi yang ditunggu nyampe. Sampai di situ, Pak, jalan, nggak ada. Ada lagi temen kantor depan, ya nggak apa-apa, pakai dressing begini, kok nggak ada, juga ada. Lah kemarin ada penyanyi terkenal temannya Umi, lah nggak apa-apa, konser juk meninggal tuh Didi Kempot. Sakit jantung ya nanti lelah itu. Terus kita nggak tahu kapan. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Besok nggak tahu kita. Maka waktu kita hanya sekarang. Kalau sekarang bisa berbuat baik, kenapa tidak? Paham ya? Waktu kita hanya sekarang. Yang berlalu sudah tidak. Kita mulai nggak punya yang berlalu. Kalau jelek ya tetap jelek, kalau baik-baik. Besok kita nggak tahu. Kalau masih hidup, kalau waktunya masih 2 jam berarti nanti jam itu sudah mati. Kalau masih sehari berarti besok pagi sudah mati. Kalau kurang 2 hari besok hari Selasa mati. Ya nek besok ya kita nggak tahu. Malaikat itu nggak pernah keliling terus mana yang mau mati ya di sini juga dilihat yang mau mati siapa ya gitu. Kita siap setiap saat karena kita nggak bisa mengelak dan itu rahasia. Itu apa? Kulir ruh. Pada nanya ruh. Kulir ruh terus apa itu namanya? Allah yang tahu rohnya manusia itu kapan. Malaikat saja nggak tahu, nggak dikasih tahu kok. Kalau sudah ada perintah baru bisa mengambil gitu ya. Ini sekali lagi ini ada bonus dari Allah. Coba kita berlomba-lomba untuk memperolehnya. Namanya apa? Lailatul Qadar, lebih utama dari 1000 bulan, min alfi syahri. Terus tanazzalul malaikatu berruku fiha, malaikat turun waktu Lailatul Qadar. Makanya yo berlomba-lomba, terutama yang ganjil. Dulu ini kalau di pondok itu kalau pas ganjil itu bareng tarawih kan terus setoran jam 9 selesai jam langsung tidur disi-disian gitu. Terus nanti jam setengah 1 sudah kita sampai pagi nggak tidur. Memang ya ngajinya setoran tok dulu ya. Jadi kalau pas itu pas Lailatul Qadar disi-disi enggak tidur, lomba tidak tidur. Nek kamu kan lomba tidur. Dulu Umi pas lomba tidak tidur. Kecuali yang udzur ya, yang udzur itu memang tidur terus sih.
lomba-lomba nggak tidur. Waktu itu malaikat ini mau ini jenenge apa ki? Menganukan ini sayapnya. Apa namanya? Melebarkan. Hah? Melebarkan. Mau Melebarkan. orang menggerakkan sayapnya itu loh, untuk mengayomi orang-orang yang mau mencari